Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Yang saya hormati pengurus masjid, Bapak Imam, Bapak Khatib, dan Bilal. 3 orang yang saya sebutkan di belakang itu adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Satu adalah imam, yang kedua adalah khatib, yang ketiga adalah garim atau muazzin. Kenapa imam itu adalah mulia dan dimuliakan Allah? Karena imam itulah yang mimpin sholat itu. Dan tidak semua orang boleh dan mampu jadi imam, tapi semua kita boleh jadi makmum. Dan tidak semua orang boleh jadi imam, sebab imam itu pilihan. Ada 5 pilihan imam, Bapak Ibu. Yang pertama, dia harus fasih. Yang kedua, dia harus banyak hafalan ayat. Yang ketiga, dia harus banyak ilmu pengetahuan agama. Yang keempat, siapa yang lebih dulu masuk Islam dan lebih dahulu hijrah dan mengenal Islam. Dan yang kelima adalah orang yang lebih tua. Dan yang keenam selanjutnya adalah orang yang berakhlak mulia. Maka pilihan pertama adalah orang yang lebih fasih. Kalaupun ada orang yang lebih tua tapi ada yang lebih fasih, maka itu yang didahulukan. Fasih, ilmu pengetahuannya banyak, dan banyak hafalan ayat. Yang kedua adalah khatib. Kenapa khatib itu adalah mulia? Karena khatib itulah yang menyampaikan pesan-pesan agama. Dalam Al-Quran Al-Imran 110 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik. Kapan kita dikatakan umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ajak orang berbuat baik dan kamu cegah orang berbuat munkar. Yang ngajak berbuat baik itu kebanyakan khatib, dan mencegah orang berbuat munkar kebanyakan khatib, sebab di dalam khatib dan khutbahnya. Yang ketiga adalah muazzin atau bilal. Kenapa muazzin atau bilal orang dimuliakan oleh Allah? Sebab muazzin atau bilal itulah yang mengajak kita datang ke masjid dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat dan mari mencari kemenangan. Bahkan seorang sahabat Nabi pada zaman Rasulullah namanya Bilal, dan bertugas untuk menjadi muazzin. Dan suatu ketika Nabi bertanya kepada muazzin atau Bilal, "Hai Bilal, apa amalan kau Bilal?" "Kenapa ya Rasulullah?" "Aku telah mendengar terompahmu dalam surga."
Bayangkan Pak Ibu, Bilal aja masih di dunia, tapi terompahnya sudah ada di dalam surga. Kita jangankan terompa, kita belum tentu masuk surga. Ini terompahnya lah ada dalam surga. Ini Bilal. Nah, mudah-mudahan ketiga orang yang saya sebutkan tadi adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sehat segala? Sehat? Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit pagi ini atau keluarga kita sakit, kita doakan sama-sama mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Ada yang punya masalah? Ada. Banyak. Mana yang punya masalah pagi hari ini dan itu berat masalahnya, kita doakan juga. Semoga masalahnya itu bisa dijadikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalahnya itu masalah ekonomi, susahnya mata pencarian, kita doakan kepada Allah. Kalau rezekinya masih di langit, mudah-mudahan diturunkan Allah. Kalau masih di bumi, mudah-mudahan dikeluarkan oleh Allah. Ada yang belum dapat menantu? Banyak. Yang belum dapat menantu, kita doakan mudah-mudahan cepat dapat menantu. Ada yang belum dapat cucu? Banyak. Yang belum dapat cucu juga kita doakan mudah-mudahan segera dapat cucunya. Ada yang belum punya jodoh? Yang belum punya jodoh kita doakan mudah-mudahan segera dapat jodohnya. Amin. Ya Rabbal. Kenapa doa saya dahulukan Bapak dan Ibu? Sebab ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu mustajabah berdoa. Kalau di bulan lain Bapak dan Ibu kita berdoa itu ada tempat-tempat tertentu, ada waktu-waktu tertentu. Apa tempat-tempat tertentu mustajabah di doa kita dikabulkan Allah? Yang pertama tempatnya di Raudah. Di mana di Raudah kok Ibu? Jangan di Mekah, di Madinah. Di situ di Raudah itu ada kuburan Nabi, ada mimbarnya Nabi, ada mi'rabnya Nabi, tempat Nabi memimpin sholat. Dan Raudah itu disebut Raudatun min riyadil jinan, taman-tamannya surga. Siapa yang berdoa di situ itu dikabulkan oleh Allah sebab tempatnya yang sangat mulia di situ. Yang kedua, tempatnya adalah di depan Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah, lalu kita berdoa di depan Ka'bah, itu adalah doa diijabah oleh Allah. Sudah pernah ke Mekah depan Ka'bah? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah banyak, yang umrah sudah ada, nah, yang haji, yang belum pernah ada banyak. Ibu bapak mau pergi umrah? Mau? Berangkatlah Bu. Saya tidak melarang. Kalau perlu berangkat dengan saya bulan September, saya pembimbing Pak. Bulan September. Berangkatnya gratis, pulangnya kata beliau. Saya pengalaman Bapak Ibu pergi membimbing itu 2014 haji, kemudian 2014 juga umrah bimbing, kemudian 2016 umrah bimbing, kemudian 2018 bimbing haji lagi TPHD, tim pembimbing haji daerah Provinsi Bengkulu. Dan setelah itu karena Covid tak lagi bimbing. Insya Allah bulan September nanti itu akan bimbing kembali pergi berangkat haji. Yang kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada tempatnya lagi di Arafah. Arafah itu ketika orang wukuf di Arafah. Ketika itu orang meminta semuanya. Ada yang beristighfar, ada yang bertobat, ada yang berdoa segala macam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Hai malaikat,
kau lihat hamba-hambaku memutih di padang Arafah. Saya lihat Allah, apa yang dia lakukan? Dia berzikir padamu ya Allah, dia bertobat padamu ya Allah, dia kepingin surgamu ya Allah, dia minta ampun padamu ya Allah. Wallah demiku wahai malaikat, tolong kau saksikan, tidak banyak orang yang aku ampuni dosanya kecuali ketika mereka di padang Arafah. Di padang Arafah tempatnya orang yang banyak diampuni oleh Allah. Kita doakan yang belum pergi ke haji, mudah-mudahan cepat hajinya. Yang belum ke Mekah, yang belum pergi umrah, mudah-mudahan cepat umrahnya. Kalau perlu sama dengan saya, bukan promosi, cuma pemberitahuan. Ada waktu-waktu yang mustajabah berdoa, Pak. Kalau tadi adalah tempat, yang kedua adalah waktu. Di mana waktunya, Ustaz? Yang pertama ketika tengah malam. Apalagi sudah dilalui dengan sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi, di sini malam tahajud. Di situ doa dikabulkan, Pak. Yang kedua antara azan dan iqamah. Tadi azan Bapak Ibu, sebelum orang iqamah berdoa ketika itu banyak-banyak. Jangan ngotak. Lalu ketika antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, Pak, ketika orang berkhutbah pertama, waqtabiru ya ulil absar la'allahum turhamun, dia duduk. Nah, ketika itu angkatlah tangan kita kepada Allah. Dan yang terusnya adalah ketika hujan lebat. Itu waktu-waktu doa dikabulkan oleh Allah. Tapi khusus di bulan Ramadan, tidak punya tempat, tidak punya waktu. Mau pagi, mau siang, mau tengah malam, mau sore, itu doa dikabulkan oleh Allah semuanya. Tidak ada tempat, tidak ada waktu. Khusus di bulan Ramadan, dari pagi sampai pagi kemarin adalah waktu-waktu yang mustajabah berdoa. Untuk itu Bapak Ibu, mari sering-sering berdoa ketika bulan suci Ramadan ini. Itu. Yang kedua, orang bertanya dengan saya, Pak, Ustaz, kenapa tetangga saya itu tidak puasa? Ada tak tetangga Bapak Ibu yang tidak puasa? Ada. Dan itu menjadi pertanyaan dengan saya. Ustaz, kenapa tetangga saya itu tidak puasa? Ustaz, saya nak nyebut tak lemah. Kata saya, mungkin tetangga Bapak itu masih anak-anak, belum wajib puasa. Lah gedang, Ustaz. Mungkin akalnya kurang, tidak waras, Ustaz, duit itu tahu kayaknya. Mungkin nyo ada halangan, tidak Ustaznya lanang, halangan apa? Dia sakit, Ustaz, idahnya kerja tiap hari. Lalu kenapa dia tidak puasa tuh, Ustaz? Mungkin dia tidak terpanggil dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil siapa, Pak? Orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Yang diwajibkan adalah orang beriman. Kalau ada orang yang tak puasa, berarti dia tidak. Perlukah kita marah? Tak perlu. Perlulah kita emosi? Tak, cuman kasihan. Kenapa? Tak dipanggil oleh Allah dengan ayat ini. Ini orang beriman, Pak. Sekarang, Ustaz, apa tujuannya kita puasa tuh, Ustaz? Ada di belakang ayatnya. La'allakum takut. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Saya tanya Bapak Ibu, kita tanya jawab Ibu. Lah termasuk kita orang takwa? Udah belum? Insya Allah. Kalau memang ibu lah ngecekan, bapak lah ngecekan, saya termasuk orang takwa, kita periksa dulu. Aku betul jadi orang takwa tidak. Coba aku, ada orang yang puasa ojo-ojo jadi takwa, belum tentu. Kenapa belum tentu? Sebab ujung ayatnya la'allakum, mudah-mudahan. Artinya apa? Dengan takwa, dengan puasa mudah-mudahan bertakwa. Tapi apa itu takwa? Ibu bapak, takwa itu pangkat yang paling tinggi
tinggi dalam Islam. Dia paling puncak. Maka orang bertakwa itu adalah orang yang wajib masuk surga. Kenapa? Karena dia berada pada puncak karir keimanan ketakwaannya. Tuh, takwa paling atas. Sebelum mendapatkan takwa itu Pak, harus ada dari bawahnya Pak, jenjangnya. Dari bawah. Sama dengan pangkat di TNI Pak. Iya kan Pak? Kalau paling bawah apa Pak? Kopral. Di atas kopral? Serka. Kemudian mungkin kapten. Di atas kapten mungkin mayor. Di atas mayor kolonel. Di atas kolonel brigjen. Kemudian Maijen. Kemudian Legend. Kemudian Jenderal. Paling tinggi adalah jenderal bintangnya 4. Ada yang 5 kan? Ada 2. Itu jenderal paling tinggi. Di atas jenderal bintang 5 tidak ada lagi kecuali pensiun. Pangkat paling. Ini Pak. Tapi sebelum dia mendapatkan jenderal, dia harus ada jenjang sampai 5, 6. Begitu juga orang bertakwa. Takwa itu adalah pangkat paling tinggi. Sebelum dia mendapatkan takwa, dia harus ada jenjang dari bawah. Apa itu? Yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlis, yang kelima muttaqin. Ulang lagi Pak Ibu. 1 muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlisin, yang kelima, supaya dapat dibawa ulang seulang lagi. 1 muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlisin, yang kelima muttaqin. Hafal? Belum? 1 muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlisin, yang kelima muttaqin. Dapat? Kalau bersama-sama udah Ustaz. Nah, untuk itu ulang di rumah kembali Bapak Ibu nanti, sebab apa minggu depan kita ujian. Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, jenjang pertama adalah muslim Pak. Dan alhamdulillah kita sudah muslim dan kita mendapatkan muslim itu sangat gampang. Apa gampangnya? Ayah dan ibu kita Islam, otomatis kita Islam. Kita sudah dapat yang pertama kopral. Muslim. Kopral baru Pak. Sebab apa? Jur ke atas dunia, lahir ke atas dunia, Islam, Muslim. Kenapa Bapak Ibu? Muslim. Baru naik jabatan dikit lagi namanya mukmin. Ma huwal mukmin Ustaz? Apa itu mukmin? Dengar baik-baik. Tidak semua orang yang ini sudah mulai seleksi. Kalau dibawa semuanya bisa, asal dia KTP Islam, dia Muslim. Tapi yang kedua itu sudah selektif. Ma huwal mukmin? Mukmin adalah qaulu bil lisan, tasdik bil qalbi, amal bil aqal. Itu yang iman. Apa itu iman? Ucapkan dengan lidah la ilaha illallah. Benarkan dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Hidupnya kita dihidupkan oleh Allah, matinya kita dimatikan oleh Allah. Alam ini ada karena Allah yang menciptakan. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah. Yakin dalam diri. Yakin? Yakin. Kalau ada yang tidak yakin adanya Allah, balik lagi nih. Kalau tidak yakin, ibu bapak kalau yakin tak mampu dulu. Yang ketiga adalah amal bil arqan. Amalkan dengan seluruh anggota badan. Itu yang mukmin. Buktinya apa? Bapak sholat, bapak puasa, bapak zakat, pergi haji. Kenapa? Amal bil arqan. Amalkan dengan anggota badan. Itu. Dan ini orang sudah selektif Pak. Banyak orang yang Islam tapi sembahyang tidak. Ada tak? Tidak mukmin. Itu tadi.
Ada orang Islam tapi tidak puasa. Kenapa? Tidak mukmin. Dan ada orang yang cek, Ustaz, walaupun saya tidak puasa, Ustaz, walaupun saya sudah sembahyang, tapi iman saya mantap, Ustaz. Cayo dah Pak Ibu? Cayo dah? Orang iman mantap itu sembahyang. Masuk iman mantap tidak sembahyang? Ini amanu. Makanya salah satunya adalah orang yang beriman itu adalah dia hadir sholat subuh di masjid. Sebagaimana yang saya katakan pada minggu yang lalu, Buya Hamka mengatakan kalau kau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika hari raya Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri, orang yang biasa sholat dan puasa ke masjid apa? Ke masjid. Orang biasa tidak sholat tidak puasa ke masjid juga dah? Ke masjid juga Pak. Malah orang yang tak puasa itu yang paling duluan datang ke masjid Pak. Bau sejadah yang paling elok, bau gamis yang paling bagus, bau jas yang paling elok, pakai serban, pakai tasbih di mukanya, duduk puluh paling depan, orang belum nyampai, nyampe sampai duluan, bergandengan dengan ustaz, bingung gitu. Yang mana ustaznya? Orang Islam. Tapi kata Buya Hamka, kalau kau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuhnya ada di masjid. Ini orang beriman ini. Sholat subuhnya di masjid. Cuman ada sangat disayangkan pada ibu. Pahala kita tidak jadi sempurna ketika dia hadir tadi sholat subuh, tapi dia tidak hadir waktu ta'lim ini. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana pahala di dalam ta'lim. Itu mukmin Pak. Sudah selektif atau belum? Sudah. Sekarang yang ketiga, muhsin. Apakah kita termasuk sudah muhsin? Muhsin itu adalah orang yang selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa Ustaz? Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Itu ladang ibadah, itu ladang pahala ketika ada hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu ila bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan, ditimpakan kejelekan, ditimpakan keburukan kepada manusia di mana saja mereka berada, dia hina kata Allah, kecuali yang tidak hina itu adalah hablum minallah, orang yang berhubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Itu ladang ibadah dua-duanya Pak. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama tidak boleh cuma satu, harus dua-duanya. Dengan Allah bagus, dengan manusia bagus. Apa dengan Allah bagus? Sholat rajin, puasa rajin, malam rajin. Tapi sayang, sangat sayang, disayangkan Pak, ada hubungannya dengan Allah bagus Pak. Sholat dia sholat, berjamaah dia tetap berjamaah pagi, sore, siang, malam. Tengah malam dia tahajud, baca Quran. Kemudian banyak berzikir kepada Allah. Dengan Allahnya bagus. Tapi sayang, sangat disayangkan dan peduli dengan lingkungannya. Ada orang model itu Pak? Yang mana orangnya? Yang balik tadi. Saya yang nomor 3 ini perlu saya tekankan ini Pak, supaya ada balance, supaya ada seimbangnya. Sebab apa? Memang banyak keadaannya Pak. Dia rajin sholat ke masjid, dia rajin untuk sholat malam, dia rajin ngaji, baca Quran tiap hari, tapi dia tidak peduli dengan lingkungannya. Malah dia biarkan lingkungannya. Siapa lingkungan? Adiknya, kakaknya, tetangganya, dan dia pedulikan. Kalau itu yang terjadi nanti Bapak dan Ibu, nanti kita ditanya oleh Allah. Apa kata Allah? Hai hambaku, kau kepingin masuk surga. Betul ya Allah, aku kepingin masuk surga. Kenapa kau ingin masuk surga? Saya ini ibadah saya banyak ya Allah di atas dunia. Saya rajin sholat, rajin ke masjid, rajin tengah malam, kemudian rajin ngaji. Wajar saya masuk surga. Apa kata Allah? Apa kata Allah Bapak Ibu? Hai hambaku,
Engkau mengatakan rajin sholat ingin masuk surga, tapi kenapa kau di atas dunia dulu tidak pernah memberikan aku makan, kata Allah. Ya Allah, bagaimana engkau makan ya Allah? Engkau Tuhan kami. Engkau yang memiliki barat dan timur, utara dan selatan. Engkau maha kaya ya Allah. Engkau kami makan karena engkau berikan makan. Engkau hidup, engkau berikan kami hidup. Lalu bagaimana engkau makan ya Allah? Itu adikmu, itu kakakmu, itu tetanggamu kelaparan, tidak ada uang. Tapi apa? Tapi tidak kau bantu dan tidak kau berikan makanan. Kau peduli aja dengan aku, tapi tidak peduli dengan hambaku. Walaupun dia tidak sholat dan puasa, itu juga hambaku, kata Allah. Andai kata kau berikan dia makan, berarti kau telah memberikan aku makan, kata Allah. Hati-hati Pak. Kau mau masuk surga, wahai hambaku. Mau ya Allah. Kenapa aku sakit engkau tidak jenguk aku? Bagaimana engkau menjenguk engkau ya Allah? Engkau adalah Tuhan kami. Jangankan sakit, engkau pun tidak tidur siang hari dan malam. Bagaimana engkau sakit ya Allah? Itu kakakmu, itu adikmu, itu temanmu, itu tetanggamu dalam keadaan sakit. Tak pacak nyo berubah ke rumah sakit karena dana tidak ada. Nyo takut sakit di rumah padahal dia sudah mengeluh. Tapi kau berkecukupan, tapi kau tidak peduli dengan hambaku itu. Andai kata kau bawa dia ke rumah sakit, kau bantu banyak ala sekadarnya, berarti kau telah mengobati aku, kata Allah. Ini hati-hati Bapak dan Ibu. Kita rajin ini, tapi jangan sampai rajin kita dengan Allah, tapi tidak rajin dengan berbuat baik dengan manusia. Malah kadang-kadang jangankan berbuat baik Pak, dengan Allah asik, tapi ajaran Nabi tidak memutus silaturahim, tapi memutus silaturahim. Ada tuh Pak dalam hadis, isnani la yanzurul yaumal qiyamah khati'ur rahim wa jarul su'id. Dua macam manusia nanti di akhirat yang tidak ditegur oleh Allah. Berapa Bu? Berapa Bu? Dua macam manusia nanti di akhirat yang tidak ditegur oleh Allah. Dibiarkan saja oleh Allah, panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan kehujanan. Siapa mereka? Ingat, yang pertama, khatimur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dak tegur sapo, dak bailoan, dak bubunyian. Ada? Aduh halo sih ditanya aduh. Ingat ini bulan Ramadan. Tak tegur siapa? Dengan siapa tak tegur siapa Ustaz? Dengan tetangga sebelah menyebelahnya. Gara-gara apa? Gara-gara air tuturan atap. Gara-gara anak berlaku sama anak. Gara-gara ayam masuk ke dalam rumah. Ayam masuk ke dalam rumah, rumahnya sudah dipel, ayam kawan masuk. Lalu apa? Masuknya ke dalam rumah ayamku tadi. Lalu apa? Bukan cari makan, nya di dalam. Lalu yang punya rumah ambil sapu dipukul ayam, ayam mati. Yang punya ayam marah, kenapa ayam saya kau pukul? Yo ayam kau masuk ke rumah saya. Yo ayam kau dapat kandang. Yo rumah kau dapat makan. Ribut gara-gara anak balaku sama anak Pak, ribut ibunya. Kalau anak balaku sama anak, ininya balaku, insya Allahnya besok elok tubuh, gitu. Yo main lagi. Tapi kalau maknya balaku dengan maknya, belum tentu, malah kadang-kadang nyesatkan anak pulau. Nak apa? Jangan berkawan ke anak je anak. Kenapa? Mama ke mama aja kawan. Ada dah? Ada juga. Aku lagi di atas tanya lagi lah. Aduh lalu. Itu Pak. Boleh tidak tegur sapa kata Nabi 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari maka relakan. Lidahnya, kerongkongannya perlu diisi dari air darah dan nanah tadi di dalam neraka. Masya Allah. Ini bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita dengan orang lain tak peduli. Malah kadang-kadang dengan kakaknya tak tegur sapo, dengan adiknya tak tegur sapo. Gara-gara apa? Harto Pak. Saya tak tanya. Aduh lagi. Saya pernah pengalaman Pak di pasar Melintang tuh Pak. Ada jamaah datang ini kisah-kisahnya waktu itu Pak, misalnya tak ada ibu-ibu. Ustaz, ngapo tolong datang ke rumah saya Ustaz. Ngapo
anak saya udah ada yang akur, satu tidak berbunyian, satu tak tegur sapo, datang seorang hilang, yang seorang datang seorang hilang, seorang pokoknya ada. Andai kata aku ini meninggal dunia sekarang ini Ustaz, saya tidak rasanya tak tenang roh saya. Kenapa? Nengok anak-anak saya tinggal tidak akur. Tolong datang ke rumah Ustaz. Siap, saya datang. Datang Pak. Untuk apa saya datang menasihati mereka? Memang hadir juga lupa banyak nanya. Tapi namanya orang yang tegur sapo Pak, ada yang di sini, ada yang di situ, ada yang di situ. Jauh-jauh Pak. Setengah jam saya ngaji Pak. Saya ceramah setengah jam tentang bagaimana hubungan nasab adik dengan kakak, bagaimana hukumnya memutus silaturahim, bagaimana bahayanya memutus silaturahim. Setengah jam nangis Pak. Nah, nangis Bapak Ibu apa sekecil putih kapas boleh dilihat, putih hati biar ada. Tolong saling maafkan, berpelukan adik dan kakak tadi, penyesalan. Setelah penyesalan sudah memaafkan, 3 bulan sudah itu ketemu dengan ibu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih Nia, terima kasih. Apa Bu? Alhamdulillah anak saya sudah akur Ustaz. Datang seorang, datang yang lainnya, ketawa-ketawa. Datang seorang, datang yang lainnya, kumpul di rumah. Saya nengok dari jauh Ustaz. Senang ya rasanya, kebahagiaan yang saya rasanya. Andai kata Allah menjemput saya hari ini, saya sudah siap Ustaz. Kenapa? Sebab saya meninggalkan anak-anak saya sudah akur semuanya. Itu yang diinginkan kebahagiaan seorang orang tua Pak. Itu yang diinginkan Pak. Ini tidak tegur sapu Pak. Kadang tidak bertegur sapa dengan bukan kakak adiknya, bukan dengan orang lain, dengan maknya dia tidak tegur sapa, dengan baknya dia tidak tegur sapa. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata di antara kita ada yang tidak menegur orang tuanya, tidak menegur ibunya, ingat kita bisa seperti ini itu jerih payah daripada mak dan bap kita, dan mereka tidak menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Kalau ada yang durhaka kepada ibunya, dan terbayang bagaimana ibunya mengandung dia selama 9 bulan 10 hari. Ibu bapak sekarang ini silakan bayangan wajah ibu. Saya ceritakan ibu bapak. 9 bulan 10 hari dia mengandung itu Pak. Udah selesaikah pengorbanannya? Belum. Lalu apa? Dia melahirkan, kita berjuang antara hidup dan mati. Darah yang berceceran, keringat yang mengalir. Sakitnya melahirkan bukan main. Cobalah tanya kepada ibu-ibu, berat tak melahirkan Bu? Payah tak melahirkan? Sakit tak melahirkan? Itu yang dirasakan oleh ibu-ibu ketika akan melahirkan anaknya. Saking sakitnya, apa kata bidannya? Sakit ya Bu, iyo cak manona supaya tidak sakit kau ibu bidan, tak tahan lagi. Tahan cak manona hanyo, nanyo cak iku aja lah, gigit belakain. Aduh sakit. Betul apa tidak? Itu. Bapak-bapak coba dah. Bapak-bapak cuman gelisah, kemudian cuman resah di luar rumah sakit, mondar mandir, kanan mondar mandir, tapi bisa jempol kok. Ibu di dalam cabang nona merokok. Lahir kita ke atas dunia, darah yang berceceran, keringat yang mengalir. Apakah selesai pengorbanan ibu? Belum. Dia menyusukan kita selama 2 tahun lamanya. Di dada ibu kita menangis, di dada ibu kita buang air besar, dan di dada ibu kita pun tertidur. Kalau kita tengok-tengok bapak ibu lah berapa liter air susu ibu kita minum? Lah berapa liter Pak? Tidak itu, bukan liter drum lagi. Gue tahu tuh. Apakah bapak coba? Tidak. Lalu ketika kita sudah 2 tahun lalu disuapi makanan, betul? Disuapi, kita ludahi, betul tak? Disuapi lagi, diludahi lagi, disuapi lagi, dituangi lagi. Kita berlari Pak, dikejar oleh mak. Dia tidak makan sebelum kita makan, dia tidak tidur sebelum kita tidur, dia tidak akan mandi sebelum kita mandi. Itulah apakah yang dirasakan Bapak? Ada? Tidak ada. Anak baru anak Bapak kalau sudah mandi Pak. Lah versi anak kau tadi, anak Bapak. Betul apa tidak? Kalau nyu dalam keadaan belum makan, anak mak. Kalau nyu dalam keadaan sedang buang-buang air besar, anak mak. Kalau lah bersih-bersih pakai nyu suara bertukar,
Anak bapak. Itu yang dirasakan ibu kita tuh Pak. Disekolahkannya. Maka benarlah penderitaan ibu-ibu sedemikian, maka benar apa yang dikatakan oleh sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah dari orang tua saya yang paling saya hormati?" "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Bapakmu." Betul? Ibu, bapak. Ibunya 3, bapaknya apa kita tahu Pak? Hah? 3 kali kan? Ibumu, bapakmu. Ibunya 3, bapaknya. Tiga derajat. Oh iya 3 derajat. Bu, bapak kalau sudah nginget 3 tuh semangat nian gitu Bu. Semangat nian kalau bapak sudah nengok 3. Darjatnya yuk. Jadi darjatnya 3:1. Ibunya 3, bapaknya 1. Kan semangatnya tuh. Tidak boleh kan Bu? Tidak boleh, jangan Pak. Ibu mana yang bagus di madu daripada di racun Bu? Hah? Tidak ada yang enak. Di madu makan nanti di racun. Tidak ada yang enak katanya. Jadi kalau supaya kita tidak di madu bapak, ibu, suami itu ada kuncinya satu. Supaya tidak beralih ke lain hati, ada kuncinya satu. Syaratnya cuma satu aja. Mau saya sampaikan kepada ibu-ibu? Mau? Sebenarnya ini rahasia Pak, tapi karena kita lama menganggap biasa, saudara menganggap jemaah saya sampaikan. Sebenarnya rahasia ini Pak. Ya larang, karena kita orang anggap saudara, jadi ini tidak rahasia lagi saya sampaikan. Berat saya menyampaikan sebenarnya, tapi karena ini sudah keluarga, saya sampaikan juga. Hah? Ibu belum penasaran. Mau saya sampaikan Bu? Akan. Syaratnya cuma satu supaya suami tidak beralih ke lain hati. Apa syaratnya Ustaz? Servis elo-elo. Servis terus. Yang servis terus itu bagus itu. Kadang-kadang ada bang ibu-ibu ke servisnya berbeda. Bedanya apa Ustaz? Ketika pengantin baru, ketika sudah beranak, ketika sudah punya pensiun, servisnya beda. Coba ketika pengantin baru, itu servisnya elok nian. Panggilannya udah Mas, Bang. Beranak Yayam. Beranak seorang, bapak anak. Beranak 2, bapaknya. Beranak 3, nyo. Lah mulai pensiun, gaya itulah. Suaminya dikecekannya gayanya. Ada tak? Makanya ada kan? Itu udah servis, sama servisnya. Kemudian kadang-kadang mengambilkan air beda Pak, antara ketika pengantin baru dengan yang sudah pensiun beda. Apa ketika pengantin baru? Elok nian servis ngambilkan air. Pakai tadak, pakai tutup, roti 3 potong dikawani minum lada. Beranak seorang, nak panilang tinggal teh sama tutup. Beranak 2, nak panilang tutup hilang tinggal teh. Beranak 3, tinggal gelas. Lah mulai pensiun ambil dewe-dewe dan minum-minum aja. Ada tak? Kan pengalaman Pak. Bukan Ustaz, ngajar mandiri. Dulu kenapa tak ngajar mandiri Pak? Padahal mohon maaf Bu ya. Ingat ini intermezzo aja, karena kadang-kadang kalau dari intermezzo ini kita kejenuhan. Ini Pak, seorang bapak-bapak kalau dia semakin tua itu semakin minta perhatian. Iya benar Pak. Ini psikologi ini yang saya sampaikan. Makin tua makin minta perhatian. Nah, yang seperti inilah ibu yang perhatian. Nah, yang seperti ini. Makanya kalau ibu pergi tempat cucung ke Palembang, tidak boleh lebih dari 3 hari balik.
Kalau tidak bawa bapak tuh. Tidak boleh 3 hari. Ini kadang-kadang coba bedakan Pak. Cobalah bapak pergi ke Palembang, ibu tinggal aman Pak. Kemana bapak bu ke Palembang? Apa ke Palembang? Nengok anak, nengok cucu. Berapa lamanya? Terserah bapak lah namanya ke tempat cucu. Nak seminggu, nak 2 minggu. Bapak pergi, ibu tinggal. Tapi coba dibalik Pak. Ibu yang pergi, bapak tinggal di sini. Kira-kira gimana? Baru sampai di Palembang, bilo kau balik. Maka ketika usia suami makin tua, itu yang rawan, yang perlu diperhatikan Bu. Itu yang perlu. Kalau anakku, kalau cucu itu ada bapak ibunya. Ini udah adanya tugas. Oh ada pembantu. Kita ngurus suami. Dah kalamu ibu ngurus suami, dah lamu. Kita tahu lah. Ini intermezzo aja. Nah kembali lagi Pak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi tidak tegur sapa dengan mana. Padahal kita pada hari ini kalau bisa sukses itu gara-gara mak dan bap kita. Yang kadang mereka tidak menikmati apa yang kita nikmati Pak. Ada yang memutus silaturahim dengan maknya sendiri. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang disebut dengan muhsin, orang yang selalu berbuat baik. Hampir waktu masuk suruh, saya sampaikan satu lagi, mukhlisin. Apa itu mukhlisin Ustaz? Orang ikhlas. Percuma bapak Islam, percuma bapak ibu mukmin, sholat puasa, percuma kita berbuat baik kepada manusia dan kepada Allah. Kalau yang nomor 4 ini tidak ada gunanya Pak. Apa itu? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Tidak diperintahkan kecuali ikhlas karena Allah. Ikhlas. Lawan ikhlas riya. Riya itu syirkul asghar, syirik kecil Pak. Hati-hati Pak. Kita ini beribadah karena Allah atau tidak, berinfak karena Allah atau tidak. Sebab itu innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu tergantung niat. Apa itu ikhlas? Apakah saya sudah termasuk ikhlas Ustaz? Nah kita tengok. Orang ikhlas itu Bapak Ibu, yang pertama seperti dianalogkan kepada orang yang sedang buang air besar di sungai. Bapak punya pengalaman buang air besar di sungai? Kalau di WC kita di rumah pernah iya kan? Nah, itu orang buang air besar itu ibu bapak ikhlas atau tidak? Ikhlas apa tidak? Ikhlas. Ciri-cirinya orang buang air besar itu ikhlas. Yang pertama, sebelum dia buang air besar dia gelisah. Betul tidak? WC 1 di rumah, yang mau masuk WC 3. Woi cepatlah gelisah. Artinya pokoknya nak keluar. Itu orang ikhlas tuh Pak. Betul beda? Betul. Yang kedua cirinya, kalau dia sudah mengeluarkan BAB, sudah mengeluarkan dari perutnya, dia merasa lega. Lega tak? Alhamdulillah lega, rasanya keluar. Setelah itu yang ketiga, orang yang ikhlas itu dalam buang air besarnya udah akan sebut-sebut lagi, udah akan tengok-tengok lagi. Padahal maghrib dia makan sate, makan kolak, makan cendol, makan goreng pisang, makan tahu, makan tempe, banyak makannya. Ketika dia keluarkan ikhlas apa tidak? Ikhlas. Jangankan disebut-sebutnya, ditengoknya tidak Pak. Kece anak muda ini, kurelakan dikau pergi dan takkan ku ingat kembali. Itu Pak. Orang ikhlas itu begitu. Apa orang ikhlas? Contohnya, ketika bapak dan ibu berimpak ke masjid, tandanya orang ikhlas. Sebelum dia berimpak, dia gelisah. Ya Allah, saya punya harta. Ya Allah, hari ini hari Ramadan. Hari kemarin saya berimpak, hari ini belum berimpak. Ya Allah, saya nak berimpak. Ya Allah, mengejar pengurus masjid datang ke masjid, hari ini nak ikhlas. Gelisahnya kalau tidak berimpak. Kita kadang-kadang lah berimpak mau gelisah. 50.000 minyak tadi bulan udah dibeli. Mahal dulu 50.000 dulu. Kenapa 50.000? Tengok kawan 50.000. Ada dah? Mau pol-pol aja itu. Ini Pak, dia bahagia. Dia gelisah. Setelah dia
mengeluarkan sedekahnya, senang badannya. Alhamdulillah hari ini saya sudah bersedekah. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pintu surga saya masuk ke dalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah dia bersedekah, dia tidak akan ingat-ingat lagi nak 500.000, nak 1 juta. Makanya kalau orang bersedekah itu Pak, saking dia ikhlas itu Pak, dia tidak pernah menyebutkan namanya Pak. Misalnya dia bersedekah di papan bortua, pengurus masjid, saya nak sedekah, berapa sedekah ibu? 500.000. Siapa nama ibu? Tidak usah dituliskan nama Pak pengurus masjid. Ngaku? Kalau ada nama saya di sini, saya merasa tidak ikhlas. Saya ini cuma ikhlas, cuma dikit 500.000. Ini administrasi Bu, harus ditulis. Tulis saja lah Pak di papan bortu, hamba Allah 500.000. Orang tidak tahu Pak, saking dia menjaganya. Tapi ikhlas itu Pak bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. Setiap sepanjang hayat kita harus ikhlas. Kadang hari ini kita bisa ikhlas, tapi besok kita bisa tidak ikhlas Pak. Contohnya Pak, lah seminggu kita ikhlas sama Allah, lah 2 minggu sama Allah. Nah ketiga Bang ada ujian. Apa ujiannya? Aduh tetangga datang ke masjid. Yuk nak ke mana yuk? Nak ke masjid. Ngapa ke masjid? Aku dapat rezeki dikit, dapat golongan dikit, nak sedekah ke masjid, tanda syukur kepada Allah. Saya sedekah ke masjid. Oh bagus itu Bu, bagus itu yuk. Bersedekah ke masjid, tanda kita bersyukur. Tapi kalau supaya ikhlas kita Bu, supaya besar pahalanya, tidak usah tuliskan nama. Sebab kalau tuliskan nama nanti kita merasa ria nanti itu. Tapi jangan, tidak usah tuliskan nama. Cukup hamba Allah aja. Saya kalau ke masjid itu tidak pernah tuliskan nama. Apa hamba Allah? Tengok di papan Bu, di papan bortu. Siapa yang 500.000 hamba Allah? Itu saya tuh. Apa bedanya dengan tadi? Lama aja. Makanya ikhlas itu jangan dimintakan lagi. Kita sudah ikhlas-ikhlasnya. Contoh yang kedua Pak, mana yang paling besar pahalanya bersedekah dengan orang lain daripada bersedekah dengan keluarga sendiri? Keluarga sendiri. Keluarga sendiri, kalau kita bersedekah keluarga sendiri, yang pertama dapat pahala sedekahnya, yang kedua dapat pahala silaturahimnya. Tuh. Lalu apa? Dikit aja walaupun masuk huruf. Lalu apa? Kita sedekah kepada ponaan kita. Kenapa sedekah kepada ponaan? Karena orang tuanya adik kita tuh agak melarat, agak miskin. Lalu kita sedekah kepada ponaan. Apa? Daripada ponaan saya dah putus sekolah, biar saya yang nyekolahkan. Waktu SMA, ponaan kita yang nyekolahkan. Ada yang gitu? Ada kan? Ikhlas apa tidak? Ikhlas. Kemudian ketika kuliah, adik kita pun juga tidak ada duit, ponaan kita akan putus kuliah. Daripada orang saya beri, saya sudah punya, biarlah ponaanku tadi saya yang kuliahkan. Bahkan tinggal di rumah kita, kuliah kita yang bayar. Ikhlas apa tidak? Ikhlas, masih terjaga. Dan itu pahalanya besar Pak. Lalu apa? Ikhlas itu bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 tahun. Baru terjadi persoalan ketika ponaan kita tadi kok tamat Pak. Setelah dia tamat, Bapak Ibu dapat kerja. Sudah dia dapat kerja, tidak pernah nelpon kita lagi, tidak pernah berkunjung lagi, malah kita dijelek-jelekan. Paman saya itu, bude saya itu dijelek-jelekannya. Sakit apa tidak? Sakit dah. Sakit. Kemudian kita sabar. Saya dulu membantunya dengan ikhlas, masih bisa. Baru tidak bisa tuh ditanya oleh tetangga. Yo, ponaan ibu kemarin tuh yang di sini ponaan. Iyo, mana nyolah tamat kuliah. Sekarang ke mana Dia sudah dapat kerja. Tidak ke sini lagi. Tidak berkunjung lagi. Tidak ditelepon. Tidak ada teleponnya. Kok cek itu yuk? Itulah. Itulah. Ngapa itulah yuk? Kan ayo yang nyekolahkan dulu. Kan dia yang kuliah dulu. Iyo, itulah. Apa itulah? Dia sekolah gara-gara aku dulu. Kalau bukan aku yang nyekolahkan, dia tidak sekolah. Dia kuliah, aku yang bayarnya. Kalau saya tidak bayar, dia tidak akan kuliah. Saya yang nyekolahkannya. Tapi setelah dia tamat kuliah, jangankan dia minta maaf, jangan dia datang membantu, dia tidak pernah menegur saya lagi. Masa jelek? Menyesal saya bantu dia dulu. Habis apa tidak kok? Habis apa tidak? Habis, seketika saja habis. Menyesal saya yang nyekolahkan dulu. Menyesalnya. Ngapa yuk? Kalau model ini biarlah saya dulu tidak menyekolahkannya.
yang ibu ikhlas di awal tadi, yang bapak ikhlas di awal tadi, yang ibu bapak yang ikhlas ketika memuliakan tadi, hilang pahalanya segitu saja dan tidak ada bekasnya sekali kali. Hilang tak pahalanya? Makanya ikhlas itu adalah berada di puncak yang keempat, yaitu orang yang ikhlas itu adalah orang yang berbuat karena Allah, beramal karena Allah. Setelah yang empat ini kita lewati Bapak Ibu, baru kita bisa menyandang tiket muttaqin. Jangan ojok-ojok itu puasa, kita bertakwa. Belum tentu. Tadi nggak dikecek, takwa ada takwa. Lah dilewati yang itu muslim, mukmin, muhsin, mukhlisin, baru barangkali itu saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian sebelum saya akhiri, tadi subuh-subuh tadi yang imami kita, nah ini ananda kita ini namanya Stephen. Beliau ini tinggal di kompleks saya Pak, jadi imam untuk saya. Kalau di Wado Pak, saya tidak mau jadi imam. Kenapa? Ini yang saya katakan tadi di awal, yang jadi imam itu adalah yang fasih. Dan beliau senang tak dengarnya dari Pak? Senangnya makanya saya berikan supaya apa? Supaya dia berani dulu di depan. Sudah berapa kali saya bawa untuk jadi imam. Alhamdulillah, ini tinggal di komplek. Tapi jangan diajak ke sini Mas. Yang dia ada aja ke sini lah, di masjid kami aja. Nah, tinggal di Masjid Jati, kuliah di UIN Fatmawati atau di IN. Orang selatan. Mudah-mudahan nanti anak kita ini cita-citanya itu menghafal Al-Quran Pak. Kita doakan mudah-mudahan dia sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.